Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Oke, siapakah yang akan beruntung? Saya minta fishball-nya. Ya. Kali ini giliran wanita ya. Wanita-wanita bersiaplah, berdoalah. Jadi akan saya ambil nomornya di sini. Ya, dan yang beruntung adalah nomor... Thank you. 7. Ya, silakan berdiri 7. Ya. Zahra, seorang jomblo cantik yang selalu dimanfaatkan oleh mantan pacarnya, mendambakan sosok pria yang kaya dan setia. Mampukah Zahra mendapatkan jodohnya malam ini? Sini. Ya, nama siapa? Nama saya Zahra Masuya. Zahra Masuya ya. Oke, Zahra, kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Kriteria cowok idaman saya tuh yang kayak kaya, yang om-om. Kaya, maksudnya iya, kaya? Yang dewasa, nggak muda. Soalnya muda tuh ribet Masuya. Oke, tar. Ribet. Pantes saya tadi aku mergokin dia di depan lagi itu sama om-om. Jangan dari mana? Dari mana? Lihat aku badan lu tuh, depan belakang udah kayak begitu. Bakal dipakai. Lihat ya, coba badan lo kayak apa? Badan gue bagus, badan model, badan lu tuh badan om-om tau gak? Turun. Oh ayo. Ya? Hah? Maksudnya gimana? Suntik bekas dia. Lo lihat nih badan lo kayak apa? Ya ampun, lu disuka. Ayo terus kenapa? Lu gak usah pegang-pegang gue. Dosa tau gak? Aduh gila. Oke. Perempuan sih, ayo lu kali Oke. tadi. Lo juga sadar diri badan lo kayak apa? Ya terus kenapa? Lu Bentar. ngapain Lo ngebahas bilang badannya? dia tadi di Gue juga depan bilangnya bagus sekali. sama om-om. Heeh. Buktinya apa nggak? Oh Jangan ada tergantung dong. doang. Ada dong. Mana? Lu gak usah megang-megang gue. Banget. Aduh, besok Buktinya mana? Buktinya aku mana? ambil buktinya. Boleh, ya. ambil, Aku silakan. ambil buktinya. Oke. Tunjukin, jangan cuma ngomong doang. Iya. Wah, harus ada buktinya. Karena kalau nggak ada bukti ngomong doang, semua orang bisa ngomong ya kan? Iya, maksudnya benar. Oke. Makanya itu. Menurut kamu cowoknya cowok dewasa harus dewasa? Iya, saya kalau muda tuh gak ada duitnya. Oh muda kere gak ada duitnya. Tapi om-om juga ada yang kere. Enggak rata-rata om-om banyak duitnya maksudnya. Oke. Coba lihat. Nih, Mas Uya, tadi kan aku kan gini kan lagi bikin Insta story, terus tiba-tiba ada dia di belakang. Aku pikir siapa? Oke, ini boleh ya? Boleh ya? Ada di Terima kasih sini. ya. Ih, bener-bener ya. Lu jangan sembarangan Ini Mbak. ngomong. Ini Bapak. Ya. Gua malu tuh Tolong. gue. Ya. Bangke. Lu gak usah nolak gue dong, lu gak nolak gue. Oke, kita lihat dulu buktinya. Netizen, tenang netizen. Kita lihat. Cekidot. Aduh, yang sesuai ekspektasi aku, yang ganteng, udah gitu yang baik hati, yang jujur. Lo kalau nggak tahu apa-apa diem aja. Mahal ya Mbak, bajunya mahal dikasih. Itu bapak saya, masa saya nggak boleh Tuh, ya nih, dia nih. Oh, Mas, satu. Berisik nanti. Itu bapak kamu? Iya. Oke. Bapak saya. Bapak kamu nganterin ke sini? Iya. Bapak ketemu gede, disuplai ya Ya, ampun. kalau wajar dong berarti. Bapak tapi kayak gitu, gesturnya lihat dong Mas Oke, Uya. menurut Mas kamu Uya itu bukan kan- bapaknya? Bukan, itu pasti Atau karena kamu iri kamu gak dipilih? Oh enggak dong. Iri nggak Oh enggak dong, Mas Uya. Hah? Berisik. Kenapa? Sekarang nih ya, kalau misalnya jodoh mau udah ada yang ngatur, kalau misalnya dipilih ya dipilih, enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya Lo tuh gestur nggak kayak tahu gitu gini, apa-apa. kasihan cowok-cowok yang di sini. Lu diem.
Jadi menurut Zara itu lah bapak lo. Iya. Oke bapak lo. Udah nggak apa? Ya udah. Itu bapak saya. Silakan balik dulu nggak apa-apa. Kita anggap aja itu bapaknya ya. Dasar iri lah. Iri kan lo. Kamu naik dulu Zara. Naik dulu. Oke. Oke. Jadi kamu suka sama cowok dewasa Iya. karena cowok yang muda itu rata-rata kere. Iya maksudnya bener. Ribet. Iya ribet. Oke, nyusahin. Oke. Benar. Bagi cowok-cowok di sini yang ngerasa dewasa dan nggak kere, suka sama Zara, silakan berdiri. Apa? Kenapa? Apa? Jelas lah. Oke. Lu bilang aja, gue suka, gue normal lu. Oke. Ber. Oke, kamu juga suka. Saya suka. Gue normal pada lu, dia bodinya cakep, tau gak lu? Dah, Nazia jelas. Cukup. Satu lagi, kenapa? Cuma nanya, nyari dewasa kan Zara? Sifatnya dewasa nggak? Udah pasti lah. Sifatnya jelas. dewasa, lu nyari orang dewasa, sifat lo dewasa nggak? Pertanyaan yang bagus tuh. Dewasa lah. Lo makanya kenal gue dulu. Biar lo tahu gue dewasa apa Oke, mau turun? Oke, nama siapa? Rizal. Rizal dan Robi. Robi. Rizal, seorang pria maco yang menginginkan sosok wanita cantik dan setia. Akankah Rizal mendapatkan sosok pujaan malam ini? Robi, seorang pria jomblo yang bertanggung jawab, mempunyai kisah cinta segitiga dalam hidupnya. Ingin mempunyai pasangan yang setia dan cantik. Mampukah Robi mendapatkan wanita idamannya? Kalau begitu kita undang saja langsung Arbi dan Rudy. Lihat ini punya. Ini punya siapa? Ini. Ini hancurin seperti kamu hancurin. Awas, gunting. Udah juga. Tahu. Enggak, lo siapa? Gak tau Mas Uya. Panggil orang itu, panggil siapa? Loh, ini apa nih? Mana Zara? Mana Zara tuh? Zara. Itu barang-barang gue. Ini barang-barang lo akan gua hancurin. Seperti kamu hancurin hati gua. Pak, jangan. Jangan. Hancurin. Pak, jangan. Bapak udah saya bayar kan? Pak, jangan. Jalan Pak. Emang dulu ya. Gue ada gara-gara lo. Lo yang mau hancurin gue. Ini gue hancurin semua barang-barang kesayangan. handphone, laptop punya siapa? Iya Punya punya dia, gue. Pak. Biarin. Ini barang-barang gue berada semua. Enggak. Sono. Enggak boleh. Enggak mau saya. Enggak mau. Itu punya saya. Kamu yang Dasar gue. lo yang nah, gitu perasaan saya yang kamu hancurkan seperti ini. Awas beling. Laptop saya. Sini boneka siapa ini? Ini boneka pemberian gue. Itu semua barang-barang itu dari gue. Ya lihat dia emang. Kamu mau tahu siapa? Karena lu udah bikin saya hancur. Terus Pak, maju terus. Sini. Bang, gue beli
berhenti Bang. Berhenti Bang. Lo siapa? Ikut-ikutan lo. Berhenti. Lo yang dasar lo. Tuh, banyak cowok-cowok tuh. Kita ke dalam. Gue pengen tahu penjelasan apa. Lo yang untuk kalian tahu semua ya. Cewek ini tawan lo. Makanya kamu belum asal ngomong lo. Lu jangan ngada-ngada, tau nggak? Misalnya lu ngada-ngada aja lo, tau nggak? Tanya Zara, Hah? Tanya Zara. Zara ini adalah pacar gue. Ini hampir mau nikah sama gue. Tuh, jadi orang. Dia aja ngomong lo gitu. Lu yang stres. Ternyata kamu banyak juga. Ini siapa nih? Jangan so tau. Ini siapa lu? Nama lo siapa? Nama lo siapa? Tenang. Nama lo siapa? Oke, nama saya Bobby. Bobby. Oke, Bobby siapa Zara? Ini pacar saya dulu. Oh, dulu. Gak usah ngaku. Oke. Kan dulu. Sekarang hubungannya apa lo marah-marah? Kan dulu udah nggak pacar berarti. Tapi sebenarnya saya itu masih cinta sama dia. Sebenarnya saya masih cinta sama dia. Lo masih cinta sama dia? Pertanyaannya, lo tadi ngatain dia. Masih cinta kok lo begitu sama orang yang lo cintai? Kenapa saya sampai ngomong gitu? Karena dia tinggal aku dia sekarang. Hah? Oke. Dia itu banyak banget cowoknya. Ya udah, orang udah putus sama lo juga kan? Tapi walaupun begitu, tapi saya tetap cinta. Apa? Tapi walaupun begitu, saya tetap cinta. Oke, sekarang lo masih cinta sama dia nggak? Enggak. Oke, sekarang gini, gue penasaran sama lo bucin pada budak cinta ya? Oke, udah ditolak sama ceweknya, ya? Lo masih maksa, oke. Dan sekarang gini aja, minta kursi. Arbi, mungkin kita bisa langsung relaksasi? Boleh minta lilin sekalian? Oke. Bobby. Siap, Arbi mungkin? Nah, ini saya mau diapain? Apa? Digituin, Rekreasi aja, rekreasi. di relaksasi ya? Karena kan tadi udah marah-marah, kita cooling down dulu, kita tenangin dulu. Kita tenangin Sandarin ente. dulu, nyender dulu, nyantai aja santai biasa. Nah, lihat lilinnya yang tengah. Oke, ketika ngelihat lilin tersebut, perhatikan cahayanya, warnanya, bahkan tekstur dari lilin tersebut. Dan sekarang cahayanya, perhatikan masuk ke dalam mata kamu, membuat mata kamu lebih hangat kembali. Dan biarkan kehangatan dari lilin tersebut masuk ke dalam mata kamu dan melewati seluruh tubuh kamu, membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, segala sesuatunya dalam tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1, menjadi lebih tenang dari sebelumnya. 2, 10 kali lipat lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan kamu akses segala pengalaman kamu di masa lalu. 1, 2, dan 3. Bapak tanya tadi. Bobby, segitu cintakah kamu dengan Zara? Iya, Mantan kamu pada? betul. Dulu siapa yang mutusin? Dia. Dia. Terus kenapa kamu masih ngejar-ngejar dia sekarang? Sebenarnya terus terang saya tuh benar-benar cinta mati sama dia, Pak. Oke. Makanya walaupun dia udah seperti ini sekarang, Ya. tapi saya Seperti ini tuh apa? Saya pernah melihat dia. Sebenarnya ini sangat sensitif sekali nih. Gak apa-apa. Bisa diceritakan. Dulu saya pernah lihat dia di depan mata kepala saya berhubungan dengan cowok lain. Cowok lain. Iya, di Terus? kontrakannya. Terus? Tapi saya masih beri dia kesempatan. Karena saya benar-benar cinta sama dia. Oke. Sampai semua apa yang dia inginkan saya belikan. Oke. Seperti yang tadi Bapak
Bapak lihat di depan. Oh, semua tuh barang-barang berian kamu tuh ya? Enggak bohong, nggak Suya, nggak semuanya dari dia nggak Suya. Terus tadi barang-barang tadi lo ambil dari mana? Itu Majalah. barang saya, Kenapa? barang yang pernah saya kasih dan saya ambil di kontrakan dia langsung. Terus cara masuknya? Saya pegang kuncinya. Oh, jadi kamu ambil di kontrakan dia tadi? Betul. Oke. Ini orang ada nih. Saya lihat dia juga jalan om-om sama om-om. Oke, terus? Nah, itu yang bikin saya sakit hati. Kenapa? Saya datang pas dia lagi duduk sama om-om dan dia nggak ngaku, nggak kenal sama saya. Oke, terus abis itu apa lagi yang bikin lo sakit hati banget? Ini maaf ya semua ya. Ya. Saya pernah mau berhubungan. Ya. Itu di kontrakan dia, saya udah disuruh. Baju saya udah dibuka semua. Terus saya diikat, mata saya harus ditutup. Ya. Terus? Menarik, tenang, menarik ya. Terus saya tunggu-tunggu kan. Saya tuh udah, ya tahu sendiri ya, udah gitu. Tapi saya tunggu-tunggu sampai beberapa menit ya. Kok dia nggak ada, sementara udah nggak ini sebentar lagi udah. Iya. Ternyata setelah saya buka, dia udah nggak ada di tempat. Malah pergi sama om-om lain. Jadinya gimana? Jadinya kan KTB. KTP apa? Berlanjutan. Oh, jadi KTP berkelanjutan. Oke, ya udah. Oke. Silakan dibalikin lagi, Arbi. Ya, saya kembalikan seperti sekolah pada hitung ketiga kembali lagi 1, 2 dan 3. Tahu gue bukan ada KTP, tahu gue ada yang Dakil. Lo ngapain tadi? Lo ngomong apaan? Tadi lo Kamu ngomong apa sih? Ih, lu yang kenapa? Ih, orang saya diam aja dari tadi. Iya makanya lo tuh. Lo tadi ngomong apaan? Bilang gue sama orang lain lu kali ya. Oke, Rudy, cewek ini kenapa dia tiba-tiba marah-marah? Apa ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupi atau dia tiba-tiba marah itu kenapa, Rudy? Baru saya dekatin sudah gugup. Dia menyimpan sesuatu. Boleh tangannya? Tadi siapa nama kamu? Zara. Zara. Besar pasak daripada tiang. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya, dia punya kehidupan yang hedon, boros, dan itulah kenapa dia butuh seseorang yang bisa menopang gaya hidupnya. Pertama kali dalam sejarah Rudy ditampar. Makanya kalau lu jangan ngomong aja, Bos. Oke, tenang. Makanya Apa? Kenapa, Rudy? yang Kenapa? Itu berarti apa yang saya katakan benar. Enggak bohong. Betul. Enggak bohong. Karena itu adalah reaksi dari kepanikan dia. Atau mungkin bisa duduk. Relaksasi. Bisik lo. Lo juga cowok gak punya duit, satu lagi mana tadi baju biru? Lo pada merasa cowok cewek baju biru? Enggak, satu. Oke, tar. Berdirinya yang rapi. Lo mau ngomong apa sama dia?
Mau ngomong apa sama dia? Cewek nggak punya aja belagu. Oke, tenang. Kita akan relaksasi, Arbi. Oke, santai tenang netizen. Oke, Oke. kamu lihat lilin yang tengah itu. Oke. Pertahankan posisi badan kamu seperti ini. Atur nafasnya senyaman mungkin, serelaks mungkin. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan pertahankan posisi badan seperti ini. Atur nafasnya membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1 sampai 3. Niatkan dalam di hati kamu, dalam pikiran kamu bahwa kamu dalam masuk kondisi yang sangat rileks. Kali 1, semakin nyaman, dan perhatikan kehangatan dari lilin tersebut masuk ke dalam mata kamu, membuat mata kamu dan tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3, buka mata yang Oke, apakah benar? Seperti yang dikatakan Rudy, kalau kamu ketergantungan dibiayai oleh Ya enggak lah mas, itu mah udah hak saya lah. Orang dia juga dapat saya. Jadi bahasanya aja berbeda ya. Oke, sama aja sih ya. Lagian sekarang ya Mas Uya, di dunia ini mana ada yang gratis? Ada yang gratis. Ya kali dia mau nerima dia kan keluar modal. Nah, kenapa lu suka sama Karena baik duitnya. banyak duitnya? Iya. Oke. Sedikit tapi duitnya banyak Mas Uya. Kalau sama dibanding sama yang muda-muda nggak ada duitnya. Pokoknya yang banyak-banyak, yang enak-enak, yang lama-lama. Nungguin dia aja lama banget. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi makanya seneng sama yang tua-tua karena dapat duitnya banyak. Oke, iya. Oke, pengertian itu menurut lo kayak apa sih? Ya yang kayak Mas Uya aja. Ya. Maksudnya yang kayak gue tuh gimana deskripsi kayak gue tuh kayak gimana? Gue kenapa emang? Iya, kalau Mas Uya kan udah tua tapi banyak duit. Nah, udah terbukti kan? Ini udah terbukti kan? Dasar lo. Dia bilang yang tua ntar belum tahu dia. Dasar lo. Barusan siapa sih Mas Uya yang ngomong? Bau banget mulutnya. Apa? Barusan siapa sih yang ngomong bau banget mulutnya? Lu. Lo tuh. Oh, iya. Mulutnya bau banget. Kayaknya dia mau masuk gigi deh seminggu. Oke. Cowok yang mantan lo yang namanya Bobby ini gimana sih orangnya? Iya pokoknya mulutnya bau. Bau banget deh baunya. Oh, bohong. Barangan kamu ya. Bau kalau ngomong apa-apa. Pokoknya semua badannya tuh bau. Ini cewek nih. Oke, tapi kelebihan cowok lo Bobby ini nggak ada mantan lo kelebihannya? Gak ada, udah gede sebelah lagi. Gak kayak mantan Mas Uya. Iya. Oke, saya balikin lagi seperti semula. Kembali ke keadaan normal kamu. 1, 2, dan 3, buka mata. Lo ngomong apa tadi? Kali sih emang gua ngomong apa? Lo privasi diomongin di sini. Emang gua ngomong apa? Itu berarti lo udah ketahuan semua sama orang kalau kita pernah. Udah, lo malas ada di sini.
teman di sini. Jangan mau sama dia. Dia tuh udah kayak pentor. Gusti, udah lebah. Udah Mas Uya. Ya. Ya, ya. Tenang. Oke. Buat Robi dan Rizal, pertanyaan saya, apakah kamu gede sebelah? Agak mas. Bebas. Oke. Normal. Nah, sekarang Zara udah ketahuan seperti itu, apakah masih mau lanjut atau enggak? Males mas. Siapa juga yang mau sama lo? Udah Oke. jelek, gak ada duitnya. Rudy, Robi ini kayaknya ada sesuatu karena tadi pandangan kamu terpaku kepadanya. Apakah yang terjadi? Normal. Emang lo nggak normal? Boleh tangan kamu dong. Ada seorang wanita paruh baya Waduh. keluar dari mobil mewah. Kamu juga 11-12. 11-12 maksudnya? Dengan Zara. Maksudnya? Dia juga... Tapi dia juga mengincar anak tante itu. Duduk. Sama aja kan lo, makanya jangan ngatain orang. Oke, saya mau fokus panelnya sebelah sini. Oke, fokuskan kembali ke cahayanya. Oke, cahaya tersebut biarkan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, kehangatan dari lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kamu. Dan biarkan ketika kehangatan tersebut sudah berada di sekitaran mata kamu, menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan saya hitung 1 sampai 3 kembali. Dari hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Apakah benar seperti yang dikatakan Rudy kalau kamu suka dengan tante-tante? Ya bener mas. Tunggu dulu. Tapi Ya. bukannya saya yang suka sama tante-tante mas. Tapi Tante-tante yang suka sama saya. Saya deketin tante-tante cuma Evan dan duitnya aja mas. oke, jadi bisa perkenalan lu sama tante-tante itu gimana? Ya awalnya sih ya saya punya temen mas. Ya teman itu punya permainan arisan tante-tante buat berondong-berondong Arisan gitu. berondong. Jadi arisan, Ya. terus hadiahnya yang menang Ya berondong. berondong dan lo Ya. termasuk hadiahnya. Iya. Oh lo Kata Rudy juga kamu mengincar anak si tante-tante. Iya mas, awalnya saya Evan dan keterusan main sama tante karena duitnya. Iya. Lama-lama saya jadi baper mas, Iya. karena saya ngelihat anaknya lebih cantik dari mamanya. Ya udah, saya deketin anaknya Iya. mas. Nah dari segitu, ya mamanya tahu mas. Iya. Ya udah, saya di blacklist sama dia. Di blacklist. Iya. Terus abis itu pernah punya pengalaman apa lagi dengan tante-tante? Ya saya juga berbagai macam pengalaman mas. Ya seperti kayak. Oh sama tante-tante? Ya. Terus gimana waktu diajak? Ya. Bertiga sama tante-tante itu? Ya kadang-kadang. Ya kadang-kadang tante-tantenya 2, kadang-kadang sama suami istrinya juga. Yang penting di mata saya duit mas. Oh jadi kadang-kadang tantenya 2, Iya. tapi kadang-kadang Suami istri juga, cuma dia mungkin udah komitmen mas. Yang penting prinsip saya yang penting dapat duit mas, banyak gitu. Oke, Arbi mungkin bisa di Beli ya? Oke, saya balik. Oke, pada hitungan ketiga semua kembali seperti semula. Bisa 1, 2, 1, 2, 1. malakis bisa. Lu juga. Sendirinya. Kenapa? Gue emang kenapa? Di aja. Lu tau nggak lu ternyata cantik gue.
gitu. Kalau perlu lu ngasih diskon gitu. Diskon tulisannya, Obra diskon lu gitu. Apalagi ini akhir tahun tau nggak lu? Akhir tahun diskon tau nggak lu? Diskon akhir tahun. Sadar diri. Oke. Ayo. Jawabin aja, Mas. Nah, ini namanya adalah Rizal. Rizal. Oke. Rudy. Boleh tangannya? Tapi nggak pernah. Ya. Kamu sering banget sok artis banget ya kamu. Yalah. Dan kamu suka menggoda cewek-cewek dengan berlagak sok kaya. Kamu ngaku-ngaku adiknya artis. Padahal nggak ada duitnya. Mengaku kalau adanya artis memanfaatkan. Oke, saya penasaran nih. Silakan duduk. Oke, udah ya. Oke. Kamu lihat lilin sebelah yang tengah itu, kayak rasakan kembali gitu ya. Kamu lihat lilin tersebut, kehangatan tersebut, bentuknya, warnanya, bahkan teksturnya. Sekarang kamu bayangkan masuk ke dalam kepala kamu dan biarkan ketika imajinasi tersebut sudah semakin lama semakin nyata, biarkan kehangatan tersebut dari sekitaran imajinasi kamu masuk dan menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu, lebih tenang dari sebelumnya, dan biarkan niatkan kembali perasaan tersebut menjalar ke seluruh tubuh. 2 dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Arya, siapa namanya? Rizal. Oh, Rizal. Apa benar kayak yang dikatakan Rudy kalau kamu sering? Iya mas, benar. Berapa sehari? Berapa kali sehari? Sehari bisa sampai 5 kali mas. Saking nggak punya Ya. ceweknya. Saya tiap nonton atau saya lihat cewek seksi, saya mau Oke, terus? Gitu. sampai lebih ya 5 kali, ada Kuat. sampai 8 kali. Caranya gimana tuh? Apa mas? Eksperimennya gimana bisa begitu? Eksperimennya, karena ada mas, saya pakai karet, saya taruh di Hah? Diapain biar apa tuh? biar makin itu aja mas, makin enak kalau kita. Oh, makin. Oke, bener ya kata Rudy, lo sering memanfaatkan cewek-cewek dengan mengaku-ngaku kalau lo adalah orang kaya dan adiknya artis. Artis siapa yang sering lo akuin? Ya mas, adiknya S12, Charlie. Charlie. Oke. Jadi lo ngaku adiknya Adiknya Charlie. Charlie Chaplin. Charlie S12. Kadang-kadang saya ada bilang mirip kayak Enda Ungu. Enda Ungu? Iya. Oh, sering ngaku-ngaku? Iya. Terus habis itu mereka percaya? Percaya mas. Terus kita sebenarnya saya bilang itu Enda Ungu adalah saya. Oh, kau bilang adik Ungu, Enda Ungu adik kamu? Iya. Kadang-kadang kamu ngaku adiknya Charlie? Iya. Emang kalau misalnya mereka suruh nyanyi gitu, kamu bisa? Bisa mas. Coba misalnya kamu ngaku, coba dong buktiin nyanyi lagu kakak kamu gitu. Jangan pernah kau coba untuk sedangkan tenang. Itu mas, itu lagu mas. Pekerjaan apa? Oh, mas? Pekerjaan kamu apa? Pengusaha mas. Pengusaha apa? Ya, maksudnya ya kayak suka sama cewek-cewek mas. Oh, pengusaha usaha sama cewek-cewek. Iya. Tapi pekerjaan asli lo yang cari duit apa tuh? Sebenarnya kerjaan asli Ya, sesi dancer mas. seksi dancer. Iya. Saya suka nunjukin aja. Oke, seksi dancernya selain di arisan-arisan tante-tante di mana lagi? Saya pernah di Hah? Oh, iya. Ya kan itu kan cuma ya, saya butuh uang aja mas. Butuh duit doang. Iya. Jujur ya mas, Iya. sebenarnya saya sama Robi tuh saya kenal. Kita satu sama arisan. Jadi kalau kita ada job arisan, saya kenal sama dia. Oh, jadi sebenarnya lo sama Robi tuh? Sama aja lo ya ternyata. Makanya lu jangan munafik ngejagain orang. Cuma minta oke ya. Ayo bagi job lo. Lu sama gua sama-sama. Sama lo. Lu cat gue. Bagi tamu. Lu bagi tamu kan? Saya jujur ya, di antara semuanya ada mas yang cuma buat hadiah doang mas, nomor 14. Oh, hadiah arisan berondong juga? Iya, itu ya arisan
arisan berondongnya, Mas? Kita sering ketemu. Berdiri lo, kalau laki lu berdiri lo. Ya berdiri, berdiri. Kenapa? Lu malu? Lu malu? Malu kan? Ya, munafik lo. Munafik tau gak lo? Nih Mas, jadi dia suka dapat hadiah dari tante-tante, Mas. Oh, jadi arisan berondong nih hadiahnya lo bertiga nih? Iya, Mas. Wah, ini nggak ada Mas. Bohong. Apa? Bohong ya. Apa? Bohong? Iya. Apa? Bohong dia Mas. Apa? Bohong dia. Nggak benar? Nggak bener. Oke. Ada lagi, Buktinya, Mas. Ah, Jujur ya. Nomor 2, Mas. nomor 2. Munafik lo. Munafik lo. Terus kita apa lo? Oke. Udah, jadi lu juga termasuk hadiah arisan berondong. Itu semua bohong Mas. Nggak ada. Dia bohong Mas. Bohong. Nggak mungkin saya kayak gitu. Bohong. Bohong dia. Oh, jadi bohong tuh? Bohong. Semua Ya itu udah, bohong. Duduk yuk. Oh, enggak Mas. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Duduk. Enggak, Mas. Lu laki duduk, Bro. Kenapa takut? Lu duduk aja, Bro. Jangan malu, Bro. Udah, Bro. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Yeay. Oh, berarti benar. Mas, satu lagi, Mas. Nih, Mas. Coba, Mas. Coba, Mas. Yang jujur, Mas. Satu lagi, Mas. Coba, Mas. Yuk, Arbi. Oke. Yeay. Sama aja. Oke. Ya udah, nih balikin Arbi. Oke. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Nanti pada tahun ketiga kamu balik lagi seperti semula. Buat kamu kembali ke keadaan normal kamu, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Oke, sini. Gue mau nanya. Rizal. Oke. Sama Robi kenal nggak? Gua kenal sama dia, Mas. Lu sama nyari duit jangan begitu lo, belagu lo, tau gak Beda lo? kasta, level lo beda sama gue. Sama-sama sama gue lo, nyari duit lo, jujur aja lo. Ya, penting gua nggak jual. Oke. Kalau nggak jual, lu ngapain masuk ke berarti lu juga. Yang penting nggak di- Gue enggak. Oke. Zara, kamu suka sama Rizal atau sama Pendi? Robi? Gak dua-duanya lah. Gue sama dia ogah. Apalagi gue sama lo di Ya udah. Artinya nggak ada yang cocok. Ya, silakan kalian keluar masing-masing. Kamu dari sudut 92 derajat tenggara barat di arah selatan. Kembali lagi kita di garis tangan dan sekarang saya akan ambil 1 nomor lagi dan ini wanita lagi nih ya. Dan yang beruntung adalah, thank you, nomor 11. Liona, wanita jomblo dan seksi, ingin memiliki pasangan yang setia dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Akankah Liona mendapatkan sosok pria tersebut malam ini? Nama siapa? Liona. Yes. Oke, kerjaan kamu apa Liona? Model freelance. Model freelance. Oke. Kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Saya kriterianya menilai cowok itu dari bagaimana dia memeluk, Oh, merangkul. oke. Itu kan lo menilai cowok, tapi kriteria umumnya dulu apa? Kriteria cowok yang Gagah. gagah. Ya, pokoknya berdiri tegak, gak Oh. romantis. Oh, yang merasa tegap, gagah, romantis. Suka sama Liona berdiri.
Oke, 4 orang turun, silakan turun. Ya. Nah, tapi dari 4 ini kamu harus milih 2 saja nih, Leona. Ya. Oke, turun. Oke. Mau diapain nih? Tadi, Gimana? bagaimana dia merangkul aku gitu. Seperti apa gitu. Karena aku punya penilaian. Karena aku punya penilaian sendiri. Jadi Leona pengen lihat bagaimana seorang cowok itu memeluk atau merangkul seorang wanita. Dari Iya. situlah dia bisa mengetahui karakternya gitu ya. Iya. Oke, coba mulai dari yang kacamata siapa namanya? Jimmy. Hah? Jimmy. Jimmy, sebelahnya Freddy. Freddy, Dharma. Dharma, DOY. Dewi. DOY, Doi. Oh, Doi. Ya udah, mungkin dari Jimmy. Silakan Jimmy. Apa mau nyebrang apa ngerangkul? Dia pemalu. Dia pemalu. Dia romantis. Apa? Dia pemalu. Pemalu, meluk Iya, cewek. dia Hah? pemalu. Dia pemalu dan dia bisanya cuman berlindung di belakang perempuan. Anak mami, anak mami, anak Justru kalau mami. di belakang tuh melindungi. Di belakang melindungi. Iya, jadi bisa lihat kalau ada Gue di cuma belakang butuh kan bisa pelindung, melindungi. bukan butuh orang yang mau berlindung. Sorry. Oke, Freddy Mercury. Oke, Emang gue emak lu apa? oke. Sorry Mas Uya. Apa? Ini kayaknya orang cuman mau aja. Kenapa, Soalnya Bang? tangannya agresif gak bisa diem. Risih gue. Gimana coba? Tadi gimana? Coba dia megang dari atas terus dia mesum Oke. banget. Silakan. Freddy Mercury. Everybody finds me. Dia kau. Dharma. Oke. Oh, kenapa kayak begini nih? Hah? Hah? Dia bisa melindungi. Oh, jadi langsung blok gitu ya? Iya, karena dia tipe cowok yang tidak mau ceweknya tuh sakit hati dan terluka. Sini saya lindungin gitu arti. Oh, Betul kan? Dibalas terus. Sudah, jangan lama-lama. Gue cukup, Diam dulu. Ondoy kenapa, Ondoy? Jangan dulu, Ondoy, nanti dong. cukup begini aja dengan perempuan. Oke, tenang. Oke, Dharma balik dulu. Dharma balik. Oke. Kalau lu gimana? Nih, menandakan cinta sejati. Apa? Menghargai perempuan dan berharap untuk dia menjadi punya ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Saya menghargai seorang perempuan. Jadi Mas Uya, maksudnya dia bisa menuntun aku sampai akhir nanti. Inilah tandanya dia bisa menuntun aku. Oke. Bisa membawa aku kemana yang dia inginkan. Jadi yang kamu suka siapa aja nih? Saya pilih Dharma Doi sama Dharma. Oke. Doi, balik sana, Doi. Siap. Dharma, pria tampan ini memiliki kisah cinta yang menyakitkan. Selalu dibohongi dan dimanfaatkan oleh kekasihnya terdahulu. Mendambakan sosok wanita yang seksi dan setia. Doi, seorang pria jomblo yang mendambakan sosok wanita jujur dan setia. Mampukah Doi menemukan belahan jiwanya malam ini? Kita undang saja Arbi dan Rudy.
ada Leona yang memilih Doi dan Dharma. Dilihat dari cara mereka merangkul atau memegang si cewek. Dan terdapatlah 2 orang ini. Jadi cewek ini adalah cewek yang penuh filosofi. Oke. Dan ini tertarik sekali karena ini nah, kenapa? Ini saya bingung. Kamu di sini tapi kamu ngelirik ke cewek-cewek ya sambil begini. Kamu udah dipilih di sini tapi lo ke cewek-cewek gini-gini. Tidaknya gini-gini. Sebenarnya dia mengingatkan pada seseorang yang... Ya kenapa lu gak pilih dia? Tunggu dulu, sabar dulu. Dia mengingatkan saya sama seseorang yang Siapa, yang membuat mana? saya... Yang mana? Nomor 22. Nomor 22. Ya. Mengingatkan lo pada? Leona, Mirip banget mukanya. Keluar nggak? Jadi saya kayak agak sedikit... Ya udah, lu pilih dia aja. Ngapain juga harus pilih gue? kalau lo nggak keluar, gue tetap di sini. Gue akan masuk ke dalam situ. Siapa sih itu? Apa sih? Siapa sih? Suara apa itu ada bocor dari studio Leona, sebelah? keluar nggak? Ini studio bocor dari mic bocor di Siapa studio sih? sebelah. Ganggu aja. Facebooker. Hah? Leona, keluar nggak? Leona, keluar nggak dari situ? Leona, Gue ikut. Leona, keluar nggak? Gue dari tadi nungguin lo ya. Leona, keluar nggak Leona? Leona, Gue emang lo kenal sama gue? Lu siapa, gue teman dia Pak. Hah? Gue teman dia. Teman dia nyanyi dangdut, gerobak, keliling. Apa? Ngapain Gue lo? teman dia yang sering nyanyi gerobak bareng. Nah, dia bilang lo pekerjaan lo model freelance katanya. Siapa? Gue gak kenal dia. Lo ngaku aja. Jangan sampai gue Lu jangan ngaku-ngaku temen gue ya. Gue punya bukti semua. Gue Gue punya ini bukti. model. Gue udah terkenal. Gue punya bukti. Kita sebarang-barang Lo jangan naik gerobak ngaku-ngaku ya, gue. bareng-bareng Lo kita jangan nyanyi ngaku-ngaku dari dan awal jangan sampai masuk sekarang. jalan gue. Diam lo. Ini gerobak kita, lo lihat gerobak kita. Apa sih? Mau multi apa lagi kamu? Biar semua orang-orang tahu. Jangan kayak gitulah kamu. Kamu. Enggak. Gue punya bukti. Dia siapa? Gue teman dia. Gue gak kenal dia. Gue satu Lu temen ngapain? Gue satu kontrakan sama dia bareng. Sumpah. Lu jangan macam-macam. Gini Kalau ya lu bang, udah punya kita penyanyi dorong gerobak ya bersama dia ya. Gue ada bukti, gue tinggal sama dia. Bohong. Satu kosan, satu kamar. Terus lu ada hubungan apa sama dia? Lu terkenal. Lu mau nebeng. Gue temen dia. Oke, kita ke dalam. Yuk, ayo. Jangan macam-macam lu. Ke dalam. Apa maksud lu? Malu-maluin gue Lu tau. ngaku aja. Pansos aja lu. Ulang. Sini. Lu tuh siapa? Saya temannya bang. Temannya pertama kita awal nyanyi dangdut bareng. Iya. Bohong mas. Lo ngaku aja. Bohong, Mas. Gue punya bukti mas. Iya. Gue punya bukti. Bohong. Gue punya bukti video kok. Lo ngaku aja. Kita masuk ke dalam, yuk. Ayo masuk ke dalam, yuk. Cuma gue harus tunjukin lo bahwa lo kenal gue kan. Jangan sok pura-pura lo nggak kenal gue. Gue kenal lo dari mana? Kita satu kontrakan, satu rumah lagi. Apalagi gitu ngahayal lo mah. Kita bareng, terus kamu nggak ngaku gitu. Sorry ya gue tuh Parah. apa baik-baik. Iya, baik-baik lo. Memang Jangan macam-macam. lo siapa? Gue berurusan sama dia. Gue lagi nyari jodoh di sini. Lu jangan macam-macam. Tahu diundang nggak di sini? Gue Oke, tenang. Orang tuh banyak yang ikut. Pada Lo ngantri. sama Lu Leona ini? bikin rusuh. Sama Leona ini satu Diam. kosan, bagaimana? Iya, dulu kita masuk ya penyanyi dangdut, dorong gerobak.
Ya dari awal sampai sekarang kita bareng. Bareng. Satu rumah bareng. Lo itu Jumarni ya, nama asli lo Jumarni. Apa? Nama asli dia Jumarni. Nama asli Jumarni. Makin ngaco lu. Dia itu sebenarnya Jumarni, panggilannya Jujum. Jujum. Iya. Apalagi tuh Dia pencemaran panggilan baik, kota tau? aja. Semua orang Nama tahu Fiona, ya kan? Jangan bohong lah. Aslinya namanya Jujum. Jujum aslinya. Oke. Emang lu mak bapak gue? Hah? Enggak. Lu yang ngasih nama gue? Setidaknya lo nyadar, lo bisa kenal gua kan? Gue lebih dari sadar. Oke, nama lu siapa? Nama gua Albert. Oke, tar. Ayo dong, kalau gini kita nggak selesai nanti ya. Oke, nama lu siapa? Nama gua Albert. Albert. Lu tadi tahu nama gue kan? Siapa? Itu nama panggung lo. Nama aslinya Jujum. Nama asli Jujum. Lu tadi apa? Albert. Lu apa tadi namanya? Albert. Hah? Sukirman? Oke, nama lu Albert apa Sukirman? Sukirman. Nama gua sebenarnya Albert Sukiman. Nama? Nama gua sebenarnya Albert Sukiman. Albert Sukirman. Iya, bisa. Sekarang buktinya dia punya dangdut gerobak keliling sama lu ada buktinya nggak? Ada buktinya video dia lagi nyanyi sama aku. Coba ada Dari buktinya nggak? pertama kita. Coba kasih videonya ke tim Katanya kita. model. Kasih video ke tim kita. Gue model freelance. Hey. Lihat Jujum, video gue gimana di sih, YouTube Jujum? banyak. Kalau begini, Gue sering tampil di TV. Gua punya bukti. Gue mengangkat nama itu dari kecil. Maksudnya, gua punya bukti bahwa saya sama dia. Oke, kita bisa kasih ke kita ya. Nih, ada nih videonya nih. Kita lihat. Kiriman videonya. Model gerobak. Kamu jujur aja deh, bahwa kamu jujur, biar semua orang tahu. Iya jujur, orang tahu. Kamu jujur aja. Gue ngangkat nama itu dengan susah payah dan lu sekarang menjatuhkan nama gue ya. Gue gak terima. Iya. Oke, Arbi mungkin Leo. Tenang. Oke, tenang. Ini kita kursi sini. Jujum duduk. Liana. Tenang. Kita akan lihat tentang Liona Stefani Jennifer ya. Oke. Ya, biar bagus. Boleh tangannya? Jujum. Dia banyak menonton artis-artis di internet dan ingin bergaya hedon seperti artis-artis itu. Apa lo? Oke, Gak jadi nyangka aja dia nih. itu seperti artis-artis Iya. di internet. Oke, silakan Albi. Kamu atur nafasnya biar kamu rileks, nggak emosian lagi, nggak marah-marah lagi. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Sampai kamu mengatur pola nafas kamu, biarkan dan niatkan dalam tubuh kamu, dalam pikiran kamu untuk tetap nyaman, tetap rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, fokus pada jam tersebut. Ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, ikutin arah jam tersebut. Mengikuti arah dari jam dan mata kamu akan ikut dari kiri dan ke kanan, membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks. 1, masuk dalam kondisi relaksasi. 2, lebih tenang. Dan 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Apa benar nama asli kamu Liona? Apa? Yang keras? Bukan. Oke, nama asli lu siapa? Jumarni Mantili. Jumarni? Jumarni Mantili. Jumarni? Jumarni Mantili. Mantili. Jumarni Mantili. Oke, kenapa kamu dinamain Jumarni Mantili? Karena emakku dulu melahirkan aku di depan panti pijat di Mantili.
Kenapa kamu mengaku namanya Leona? Karena aku ikutin zaman. Dan aku memang pengen dengan sebuah nama bisa menjadi karisma. Dan gak mungkin dong sekarang ada seorang entertain namanya Jung Marni Mantili. Gak ada kan? Oke, nah nama lo sekarang berubah jadi apa? Leona Lopez. Leona Lopez. Ada yang salah? Iya. Tadi teman lo Albert? Sukirman? Oh ya Sukirman, oke. Bilang lo pengen dangdut keliling sama dia. Benar? Iya, Hubungan lo sama Sukirman apa? teman. Hah? Cuman teman. Apa? Teman. Apa? Teman. Aku sama dia cuman teman. Oh, cuma teman. Terus, kenapa lo malu? Karena aku malu. Aku sudah bosan hidup susah. Oke, lo nangis, kenapa nggak? Nangis aja nggak apa. Kenapa bosan hidup susah? Ya karena aku memang pengen sukses, pengen orang tua aku bangga sama aku. Aku merantau, aku bilang aku ini seorang artis. Tapi pada kenyataannya aku cuma penyanyi gerobak. Dan Sukirman itu teman aku. Ya aku cuman nyaman aja sebatas teman, nggak lebih dari itu. Terus Sukirman ini bisa sama-sama ke Jakarta gimana? Ya Sukirman ini bilang sama aku mau bantuin aku untuk ketemu produser biar jadi artis. Dia sampai ngejual sawahnya untuk aku hidup di sini. Oh, ngejual sawahnya buat kamu, terus? Iya. Tapi abis itu ditipu produsernya? Iya, udah ditipu. Habis itu akunya. Oke, produser musik ini cuma memanfaatkan kamu, nipu kamu. Uang hilang semua. Iya. Uangnya diambil, oke. Terus kenapa? Kamu kenapa? Ya aku udah terlanjur janji sama mama. Kalau aku bisa ke Jakarta bisa sukses, aku sampai pinjam uang ke mama, jual cincin kawinnya mama sama bapak untuk berjuang di ibu kota ini untuk dengan ya bisa pulang itu dengan bawa kebanggaan gitu. Tapi ternyata ibu kota itu keras. Nah, tapi orang-orang kampung kamu taunya kamu sukses di Jakarta. Iya. Oke. Kamu bisa nyanyi dangdut? Bisa. Coba. Jangan bertanya ataupun berharap kemana ku akan membawa diriku jauh darimu. Biarkan saja ku akan tutupi. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti nyanyi? Kenapa? Ceritain aja. Pengalaman kamu ceritain semua. Lagu yang kubawakan tadi itu lagu kenangan banget. Pertama aku ke Jakarta, aku nyanyi sama Sukirman di depan kaki lima. Habis itu pas uang kami ditipu sama produser dan kami nyanyi lagu itu cuman ada yang ngasih 5.000 itu juga. Dia beliin aku cuman roti sama saja yang kecil. Dia kasih, dia bilang udah kenyang nih kamu makan aja. Padahal aku tahu dia belum makan. Justru Sukirman baik sama kamu. Iya baik. Cuman kamu tadi nggak mau ngakuin dia karena malu. Karena malu. Karena kan yang nonton pasti di kampung juga nonton. Aku nyesel. Nyesel kenapa? Aku sudah caci maki dia. Aku sudah marahin dia. Aku sudah sakitin dia. Udah hati kamu nyesel tadi. Iya, tapi aku malu. Aku di sini tuh pengen sukses. Kenapa kau pengen sukses? Apa yang tujuan kamu apa? Karena aku punya tanggung jawab di kampung. Tanggung jawabnya masih apa di kampung?
anak dan orang tua. Oh, punya anak di kampung? Berapa anaknya? 4. Suami kamu? Udah enggak. Udah nggak kelihatan ya punya anak 4 ya? Umur anak kamu paling gede berapa? Sudah 12 tahun. Dia bentar lagi kan masuk SMP. Udah lama aku tinggal dan aku pulang harus bawa uang banyak dong. Aku gak mau sampai mengecewakan mereka, tapi Sukirman datang hancurin semua. Dia buat aku malu di sini. Tapi saya Suciti kan si Sukirman yang menyelamatkan hidup kamu di Jakarta. Tapi dia juga jadi bumerang buat aku. Dia tega sama aku, Man. Terus dia bilang mau ngawinin aku. Aku nggak mungkin dong kawin sama dia. Oh, Sukirman pernah menyatakan perasaan sama kamu? Iya. Tapi aku emang nganggap dia itu kayak kakak aku sendiri, bukan kayak pacar ataupun siapa. Dia suka godain aku di kontrakan juga. Tapi aku tolak karena kan aku emang gak mau. Kamu tolak? Daripada aku harus sama dia, dan aku harus hamil lagi. Seperti seorang Sukirman, aku gak mau karena dia miskin. Iya. Ya udah kita balikin mungkin. Oke, kamu atur nafasnya kembali, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, hilangkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati. Kayak hilangkan segala macam kesedihan, kesusahan dalam hati kamu, biarkan kamu kembali ke kesadaran kamu normal, lebih semangat, lebih percaya diri, dan munculkan perasaan tersebut lebih besar dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apaan sih? Izinkan aku untuk menikah. Masa gue Tanggung jawab. biar aku balik juga. Jom, Daripada sama beli sama dia. terima Jom. Jom, terima. Kami udah tahu busuk-busuknya kamu. Udah terima aja. Oke, udah gini. Terima kamu. Hei, Liona. Tenang Jujum. Liona. Oh iya. Rudi, apa yang Rudi lihat dari Albert Sukirman? Nggak cocok ya? Mas Sukirman aja mau Albert. Richard sekalian. Cinta, yang pertama cinta yang besar kepada Liona aja nanti Liona. marah dia. Marah ya. Iya. Cinta yang besar kepada Liona. Tapi saya melihat di sini nafsu yang besar juga. Kita dan nafsu sama-sama Iya. besar. Dan dia malah Memang mesum berfantasi dia pengen di atas gerobak dangdut. Oke, Armis. Oke. Mimpi kali Parah, Sukirman, parah. sama gue. Sukirman. Oke, kamu fokus yang titik merah sana. Oke, apapun yang terjadi ketika kamu melihat tanda merah tersebut, atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan ketika kamu fokus pada jam tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, dan ciptakan kembali ketika kamu melihat benda tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dan tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata kamu dan biarkan tubuh tersebut menjadi lebih lemas dari sebelumnya, menjadi lebih tenang. Ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Albert atau Sukirman? Nama kamu sebetulnya siapa? Sukirman. Muhammad Sukirman. Muhammad Sukirman. Oke, Kir. Nggak enak ngomongnya. Suk. Mas kirim. Sukirman. Oke. Sebetulnya kamu dengan Liona? Dengan Jujum. Oh ya, Jujum, ya. Itu Sotoy. perasaannya apa? Jojo. Saya sih awalnya teman. Juminten.
perasaan saya selama ini sama dia udah sama-sama, jadi saya suka sama dia. Bener kamu sampai menjual sawah kamu untuk modal dia ke Jakarta? Iya benar. Terus? Saya sampai cerai. Kenapa? Saya sampai Ngaku-ngaku cerai sama kali. istri saya cuma gara-gara nolongin dia. Oh, kamu sampai cerai sama istri kamu gara-gara dia? Iya. Nolongin dia? Iya. Suruh siapa cerai? Gue nggak nyuruh. Oke. Tapi kenapa lu nggak mau kehilangan si Jujum ini? Apa ada maksud lain mungkin selain cinta? Saya pengen dia jadiin istri saya, mau hidup bareng-bareng sama-sama, susah senang sama-sama, malah dia nggak mau. Oke, terus lo udah nggak frustasi tuh ditolak terus sama dia? Dulu sempat sih, tapi sekarang udah nggak lagi. Gimana? Malah sekarang aku pengen dia ke produser saya. Lo dijanjiin apa sama orang itu? Dijanjiin supaya dia bisa terkenal, bisa jadi artis. Tapi niat lu jahat loh. Lebih baik gue makan gue sendiri. Ngapain lu jual-jual gue? Oke. Nah, kenapa? Lo dijanjiin apa sama bos itu? Dijanjiin bahwa kalau udah dia jadi artis, kita bisa jadi dapat uang banyak, bisa kaya, bisa beliin rumah dia. Jual aja tuh. Ngapain jual gue? Oke. Tapi lo tiap hari suka minta ke Leona untuk melakukan itu. Tapi dia tolak. Tapi dia pernah ituin kamu. Ya. Pernah melakukan hal nggak sesuatu sama Leona? Pernah sih, aku taruh obat tidur Ya. di minuman dia. Terus dia tidur, aku sambil megang-megang. Sambil juga sih. Oke. Apalagi pengorbanan yang lo pernah lakukan sama Leona? Saya nyuruh orang untuk dia untuk masang susu. Oh dia masang susu? Iya. Oke. Dia masang susu, terus? Terus aku yang biayain semua. Supaya dia masang susu. Duitnya dari? Dari saya. Oke. Di bagian mana dia masang susuknya? Di bibir sama mata, Mas. Bibir sama mata. Selain susuk sama selain bibir sama mata, di mana lagi dipasang? Dia masangnya di pinggul dia. Pinggul dia? Biar apa? Kalau biar dia jogetnya lebih aduhai gitu. Gue nggak pakai gituan juga, orang udah terkesima lihat gue. Gue nggak pakai gitu aja, orang udah lihat terkesima lihat senyuman gue. Ngapain gue pasang-pasang susu? Oke. Tapi ada hal romantis nggak yang lo lakukan dengan Leona? Ada, Mas. Apa? Hal yang romantis itu kadang kita dorong gerobak bersama. Terus di tanjakan itu yang tinggi, dia naik di gerobak, aku dorong. Sambil kita nyanyi musik-musik, sambil kita bawain lagu kesukaan dia. Pokoknya udah romantis deh, Mas. Udah kayak suami istri, ya. Menurut dia, hal sesimpel itu aja romantis buat dia. Artinya ini hal yang berarti banget buat dia. Oke, kita balikin Ardi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga. Kembali ke keadaan normal kamu, lebih sehat, lebih semangat, dan biarkan kamu lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Buka matanya, tetap. Lu ngomong apaan barusan? Gak ngomong apa-apa. Lu maling ya? Yang gini nih yang harus dipidanakan. Ngapain lu? Mentang-mentang gue gak layanin lu berisik lu. Lu ngasih gue obat tidur. Demi kepuasan lu. Kalau emang lo nggak suka, kenapa lo juga? Karena gue gak sadar. Karena lu ngasih obat tidur sama gue. Tapi gue sayang sama lo. Dan gue gak sayang sama lo. Gue gak mau punya pacar kayak lo. Apalagi punya suami kayak lo. Apain juga? Oke, ya udah, bangun Sudirman. Harga diri, Min. Lihat aja lu ya. Oke, Rudi. Ada Doi dan Dharma. Dua-duanya mungkin langsung apa yang dilihat? Doi dulu deh. Boleh maju ke sini? Doi.
Ini mau di terawang sekali. Ya, gimana aja lah. Pokoknya duduk dulu. Ayo Doi. Ya. Boleh tangannya, Doi? Keluar! Jom. Jom, jangan gitu, Jom. Oke, Rudi. Gede banget ya. Si di Perban aja dia ikutan acara ini. Apa? Tanya aja sama dia. Menarik sekali nih. Abang Harbi langsung Jadi mumi ya. jadi perban. Oke, kamu tenang Iya. dulu. Dasar. Kau lihat jam tersebut berputar dan biarkan ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Niatkan kembali, fokuskan kembali mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika melihat jam tersebut bergerak. Dan biarkan mata tersebut menjadi lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan sangat rileks. Dan nanti siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Tetap pertahankan posisi badannya, tetap buka matanya. 1, 2, dan 3. Oke, Doi. Bener masih di Perban? Bener, Om. Kenapa? Aku sama tante-tante, Om. Terus? Terus? Ya jadi tante itu agresif banget. Agresif sekali dan kena gigi, kena kuku. Jadi perban. Jadi kamu temenan sama Robi sama Rizal tadi dong? Iya. Oh, jadi lo emang ikutan arisan tante-tante arisan brondol. Iya. Oke, tapi kalau sama tante-tante itu ada suka dukanya gimana? Sukanya itu dapat duit, dukanya itu ya kasar mainnya kadang-kadang, Pak. Kasarnya gimana? Dijetot-jetot gitu. Apanya? Gimana? Di gitu. Kadang-kadang Jijik banget. Oke, dibalikin, Bi. Parah. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Buka matanya. Pertahankan. Sampai di Perban, coba. Apa lu tahu? Dharma dulu sih, Dharma. Ikut arisan juga. Dharma duduk. Dharma boleh. Ngapain? Ih. Apa yang Rudi lihat dari Dharma? Uya, peserta yang satu ini, dia sebenarnya dari tadi nggak fokus sama acara ini. Kenapa? Dia dari tadi memikirkan perempuan nomor 22. Emang kenapa? Dia seperti ini, saya menangkap sesuatu, Ya. sebuah kejahatan. Oke, sebuah kejahatan. Kejahatan yang pernah dia alamin, dan itu seperti ada hubungannya dengan perempuan nomor 22. Oke. Dan kejahatan itu saya lihat senjatanya unik. Sesuatu yang Kenyal, waduh. Arbi, silakan. senjata dari ini kriminalitas tapi senjatanya Kriminalitas senjatanya iya, sesuatu yang lunak gitu. lunak. Yang dipakai kejahatan ini. Wah, ini penasaran nih. Oke. Kita akan cari tahu Arbi. Oke. Kau lihat jam tersebut ketika bergerak ke kiri dan kanan, ikutin arah jamnya, membuat kamu lebih
fokus kembali 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi, kamu tetap fokus terhadap jam tersebut, membuat mata kamu lebih fokus, dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, kondisi mata tersebut semakin lama semakin lelah, lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lemas, lebih lelah. 2, sangat nyaman sekali, dan biarkan pertahankan posisi badan seperti ini, membuat badan kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Tetap buka matanya dan biarkan ketika siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Dharma, apa yang dikatakan Rudy tadi maksudnya apa? Saya trauma, Mas Uya. Kenapa? Saya pernah kenalan sama cewek, Ya, mukanya mirip banget dengan dia. nomor 22. Ya. Dan pada saat itu dia penyanyi. Ya, Saya trauma juga dengan penyanyi dangdut. ya, Saya dibawa ke kafe dangdut dan saya dibawa ke tempat gelap. ya. Ada beberapa cewek di situ dan saya mulai satu cewek. Ya. Pas saya ternyata ada obat tidur. Oh, dia ngolesin obat tidur. Terus? Dan dia itu mirip banget dengan nomor 22 itu. Oke. Saya sebenarnya sebel. Suka tapi kesel gitu. Oke, sama pas dia. lu dikasih obat tidur yang terjadi malu apa? Ya saya nggak sadar maksudnya. Saya pingsan. Pas saya sadar, Terus? saya pulang nggak pakai apa-apa. Dompet, jam. Dompet semuanya pada raib semua. Dan pada saat itu Diam sih. saya sangat trauma sekali dan saya namakan itu sebagai maut. Oke, dan tujuan kamu nyari cewek hari ini sini nyari pacar, nyari apa nih? Saya nyari pacar maksudnya. Saya ingin punya istri Ya. dan tapi ternyata penyanyi juga. Jadi lo nggak suka? Jadi saya tidak mau. Saya takut, saya trauma lagi langsung Iya. pingsan lagi saya. Tapi kalau dia udah tahu dia penyanyi, lo nggak trauma kan? Tapi kalau udah cewek-cewek di sini, siapa yang lo menurut lo calon istri yang baik? Ada nomor 3 sama nomor 6 maksudnya. Nomor 3 dan nomor 6. Ya, mereka tampang baik-baik, Ya. kriteria saya banget. Iya. Dan kelihatannya belum pria. Beda dengan yang nomor 2. Nomor 2 kenapa? Dia udah kayak cewek-cewek. Iya. Oh iya, nomor 2 kayak. Ya, betul. Oke. Oke, lihat lagi, coba. Lihat lagi. Yang nomor 26 itu udah kayak pasar gembrong. Lu ngatain gue jujur sih. Asli. Oke, coba. Perhatikan lagi, lihat. Mana lagi? Nomor 31 Mas Uya. 31. Ya. Oke. 31 kayak apa tuh? Dia udah kayak pembantu komplek yang sering nyolong. Apa? Yang sering nyolong duit majikan. Oh. Nyolong jemuran Iya. tetangga. Tuh. Sabar Ya udah. banget ya. Oke, mungkin. Tuh, ditanya tuh keluar. Maaf ya nomor 31. Saya sudah punya pembantu di rumah. Ya udah, mungkin bisa dibalikin, Pi. Oke, saya balikin seperti semula pada itu ketika 1, 2, dan 3. Ih, mainannya panti pijat 50.000 dapat.
tuh Kiem. Dikira orang keong. Markona. Markona. Jom. Jom. Jam. Lu aja juga ngomong udah benar. Diam lu tante-tante. Oke, Leona. Ada Dharma dan ada Ndoy. Oke, pilih yang mana? Sorry, semuanya tuh orang miskin. Pilih yang mana? Nggak ada yang satu bekas tante, yang satu habis hartanya. Tapi aku udah kaya loh. Aku udah kaya, punya apartemen, mobil, dan segala macam. Tapi lu bekas tante. Tapi nggak mungkin lah aku nggak selevel aku sama kamu. Adalah perbannya. Jom. Lu juga mikir dong, tadi lu siapa? Iya. Bukan pengamen jalanan. Lu maunya lagi lu sama si Kirman lo. Jadi intinya lo nggak mau sama Doi sama Dharma nggak mau? Nggak mau. Oh, oke, ya udah nggak jodoh berarti. Oke, silakan Jujum ke sana. Galak juga mas. Oke, lo ngapain masih di sini? Pergi juga. Oke, bagi pemirsa yang ingin mendaftarkan dirinya di Garis Tangan bisa kirimkan data kalian DM ke Instagram kita di @garistanganantv. Jangan pernah putus asa mencari cinta sejati karena keputusasaan akan menghalangi impianmu dalam meraih sesuatu.